Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pengajian kita dengan surat Al-Baqarah ayat 160, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 160 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali bagi mereka yang taubat. Tentu ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 159, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam terutama bagi ahlul kitab dan siapa saja yang mengetahui kebenaran nubuatnya Rasulullah, tetapi kebenaran itu ditutupi, tidak diterangkan, tidak disampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka inilah orang-orang yang dilaknat sama Allah dan juga dilaknat oleh orang-orang
orang-orang yang terlaknat. Baru dalam ayat berikutnya Al-Baqarah 160 Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian illal ladzina tabu, kecuali bagi mereka yang bertaubat, wa aslahu, memperbaiki diri, wa bayyanu, tidak cukup dengan taubat, tidak cukup dengan perbaikan diri, karena dosa yang fundamental mereka lakukan menyembunyikan kebenaran, kitmanul haq, maka juga harus disampaikan apa yang selama ini kebenaran mereka ketahui kepada orang lain. Baru setelah 3 hal tadi dilakukan, tabu, bertaubat, wa aslahu, memperbaiki diri, wa bayyanu, menjelaskan kembali apa yang selama ini telah ditutupi kepada umat manusia. Baru kemudian Allah berkata, faulaika atubu alaihim, merekalah orang-orang yang diterima kembali taubatnya sama Allah, wa anat tawwabur rahim, dan Allah berkata di penghujung ayat tersebut, dan saya adalah maha penerima taubat lagi maha pengasih dan penyayang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, membuka penjelasan terhadap ayat 160 dari surat Al-Baqarah. Imam Ibnu Katsir menuliskan kepada kita, summastasnallahu ta'ala min haula'i man taba ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian dari orang-orang yang dikutuk sama Allah dan juga dikutuk oleh orang-orang yang terkutuk. Di penghujung surat Al-Baqarah 159 kita tadi sudah membaca, Allah mengutuk siapa saja yang mengetahui kebenaran dan kebenaran itu tidak disampaikan kepada orang yang lain. Ya ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian. Summastasnallahu ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian min haula, dari orang-orang yang terkutuk tersebut, man taba ilaih, yaitu orang-orang yang mau bertaubat kepadanya Allah. Faqala, ini dipahami dari awal surat Al-Baqarah ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ai, kata Imam Ibnu Katsir, makna dari potongan ayat tadi, raja'u amma kana fihi. Jadi taubat itu maknanya secara bahasa Bapak Ibu kembali. Ya, jadi kata taba yatubu taubatan maknanya kembali. Maka oleh sebab itu dalam kitab tafsir ini Imam Ibnu Katsir menulis raja'u amma kana fih. Mereka kembali dari keadaan sebelumnya yang menyembunyikan kebenaran, yang pada akhirnya kebenaran itu disampaikan kepada orang lain. Wa aslahu a'malahum, dan juga memperbaiki amal-amal soleh mereka selama ini. Wa ahwalahum, begitu juga memperbaiki keadaan diri mereka. Wa bayyanu linnasi ma kanu katamuhu, dan juga menjelaskan apa saja yang mereka ketahui dari kebenaran Nabi Muhammad kepada segenap umat manusia, maka mukatamuhu, yang sebelumnya ditutup-tutupi dari banyak orang. Baru kemudian Allah selanjutnya berkata, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Merekalah orang-orang yang taubatnya diterima, dan Allah adalah maha penerima taubat lagi maha pengasih. Kata Imam Ibnu Katsir melalui ayat tadi, wa fi hadza,
dalalatun ala anna da'iyata ila kufrin au bid'atin idza taba ila Allahi taballahu alaihi. Melalui ayat ini kata beliau dalalatun, menjadi dalil ala anna da'iyata ila kufrin, barang siapa saja yang pernah menjadi penyeru agar orang menjadi kufur. Nah, ini pembesar agama kafir Bapak Ibu ya. Para misionaris yang mengajak orang-orang beriman untuk murtad, apakah taubat mereka diterima? Melalui ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan taubat mereka diterima sama Allah. Au bid'atin, atau orang yang menyuruh kepada perbuatan bid'ah, orang yang mengajak orang lain untuk murtad menjadi kafir, atau mengajak orang lain melakukan perbuatan bid'ah, idza taba ilallah, jika mereka kemudian bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka juga taubat mereka pasti diterima sama Allah. Nah, kenapa orang yang menyembunyikan kebenaran nubuatnya Rasulullah Bapak Ibu rata-rata pendeta-pendeta ahlul kitab yang mempertahankan kekufurannya Bani Israel, tapi semata-mata mereka taubat, Allah Subhanahu wa taala berkata faulaika atubu alaihim, pasti taubatnya mereka diterima sama Allah, wa ana tawwabur rahim, dan Allah adalah zat maha penerima taubat lagi maha pengasih. Nah, sehingga sisalah cuma satu dosa Bapak Ibu di dalam syariat yang tidak akan terampuni sama Allah, yaitu melakukan persekutuan dengan selain daripada Allah. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita waqad warada annal umamas salifata lam takun at-taubata tuqbalu min misli haula'i minhum. Jadi kalau kita baca keterangan Allah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab sejarah, annal umamas salifah, umat-umat terdahulu Bapak Ibu sebelum umatnya Nabi Muhammad, lam takun atau bata tuqbalu min misli haula'i minhum. Kadang-kadang taubat itu tidak mudah diterima. Ya, tidak seperti di dalam syariatnya kita. Dalam syariat kita buat dosa apapun, jika bertaubat pasti diterima taubatnya sama Allah. Tetapi kejadian seperti itu tidak terjadi fil ummamis salifah, dalam umat-umat terdahulu. Ya. Bapak Ibu bisa baca banyak sekali keterangan Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang dari generasi terdahulu yang mau taubat, tetapi hukumannya berat sekali sebelum taubatnya diterima sama Allah. Kalau kita kan taubat itu cuma 4 rukunnya Bapak Ibu. Ya, yang pertama menyesal, an-nadamah. Nah, kalau sudah menyesal, berarti salah satu langkah SOP prosedural taubat itu sudah kita lakukan. Itu pun Bapak Ibu kalau dosa besar. Kalau dosa kecil dalam Islam itu cukup dengan istighfar, berjanji tidak ulang, cuma itu saja. Tapi kalau dosa besar, yang pertama nadamah, harus nyesal dulu. Yang kedua al-azamah, tekad bulat untuk tidak lagi mengulang perbuatan dosa itu. Yang ketiga, Bapak Ibu banyak melakukan amal soleh. Ya, tiap hari memperbanyak amal soleh. Baru yang terakhir, kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus kita kembalikan. Pernah nyerobot tanah orang misalnya, tidak cukup dengan 3 yang pertama, tidak cukup dengan menyesal. Harus hak orang lain itu kita kembalikan. 4 ini kita lakukan Bapak Ibu, sudah sah
tobat kita itu insya Allah keterima sama Allah. Beda umat terdahulu, Bapak Ibu boleh baca di dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel melakukan dosa besar, Bapak Ibu, menyembah patung anak sapi, dan mereka kemudian mau bertobat, pergi menjumpai Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam itu berkata, tobat kalian mau diterima sama Allah, tapi setelah kalian saling bunuh antara satu dengan yang lain. Wa idh qala Musa li bani Israila ya qaumi fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wahai kaumku, jika kalian mau bertobat kepada Tuhan kalian, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah segera kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum, dengan cara saling bunuh antara sesama kalian. Jadi Bapak Ibu, ada sekitar ratusan orang dari umatnya Nabiullah Musa yang menyembah patung anak sapi itu dikasih pedang. Kemudian antara satu dengan yang lain dilaga untuk saling bacok. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Itu lebih baik daripada kalian hidup tapi tetap dalam keadaan dosa karena mempersekutukan Allah. Nah, itu Bani Israel, hukumannya berat sekali. Ya, harus mati dulu baru kemudian taubatnya keterima sama Allah. Tapi kita umat Islam tidak seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu, cerita Allah juga di dalam surat Yusuf tentang syariatnya Nabiullah Yakub. Putra-putra Yakub datang ke Mesir di saat itu, minta bantuan kepada Yusuf alaihissalam yang sudah jadi menteri di Mesir. Yusuf kemudian melakukan siasat karena Yusuf tahu hukuman dalam syariat Bani Yakub atau dalam syariat Nabiullah Yakub itu pencuri, maka dijadikan budak. Jadi Nabiullah Yusuf berniat agar adiknya yang bernama Bunyamin itu tidak balik ke negeri Madian, tapi dia tetap bersama dirinya. Bagaimana caranya? Dia buat siasat, dia taruh wadah air punya raja ke dalam bekal adiknya. Maka pada saat itu berserulah pasukan atau polisi yang ada di Mesir. Ya ayyatuhal iru innakum lasarikun, wahai kalian 11 orang kelompok anak muda, kalian telah mencuri wadahnya milik raja. Kemudian saudara-saudara Yusuf itu berkata, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Demi Allah, kalian kan sudah tahu, kami datang ke sini tidak bermaksud membuat keonaran. Kami hanya mencari bantuan makanan. Wa ma kunna sarikin, dan juga kami bukanlah para perampok pencuri. Maka Bapak Ibu, para penyidik polisi di Mesir pada saat itu bertanya, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Apa balasannya, apa hukumannya kalau kalian ini pendusta? Kalau nanti ketemu wadahnya milik raja ada sama kalian, apa balasannya, hukumannya apa? Maka dijawab oleh 11 orang putra-putranya Yakub pada saat itu, qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh kadzalika najzil zalimin. Balasannya di dalam syariat Bapak kami, siapapun yang ketahuan mencuri, maka dia dijadikan budak dari korban pencuriannya. Jadi misalnya Bapak-bapak nyuri sendal saya, harus rela jadi budak saya, Pak. Kayaknya di Indonesia cocok seperti ini ya. Kalau ada pejabat koruptor, dijadiin budak aja lah. Langsung jadi hamba saya. Kayaknya ini lebih deteren, efeknya lebih manjur, ya, efek jerahnya kayaknya lebih terasa. Yang pejabat dijadiin budak hamba saya seperti di dalam syariatnya Nabiullah
Yakub alaihi salam. Jadi pencuri Bapak Ibu hukumannya apa? Dijadikan budak hamba sahaya. Baru kalau statusnya berubah dari orang merdeka jadi hamba sahaya, taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kan berat sekali seperti itu. Tapi itu tidak terjadi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencuri pun Bapak Ibu kalau dia taubat, insaf, mengembalikan barang yang sudah dia ambil, dia terbebas dari hukuman di dalam syariat. Atau kalaupun dia mencuri karena sebab untuk mempertahankan diri, kelaparan misalnya, curi 1 bungkus nasi, nah dia tidak boleh dihukum dalam Islam, Pak. Justru yang kena hukuman kita-kita ini, membiarkan dia lapar. Nah itu di dalam syariat kita Islam seperti itu, mudah dibandingkan dengan syariat-syariat umat-umat terdahulu. Walakinna hadza min syariati nabiyyi taubah. Maka disebut oleh Imam Ibnu Katsir ini termasuk bahagian daripada syariat Nabi Taubah. Nabi Muhammad juga digelari di antara nabi-nabi yang lain sebagai Nabi Taubah, nabi yang di dalam syariatnya menyediakan banyak fasilitas taubat. Nah, jadi kalau kita renung-renung Bapak Ibu, daripada syariat umat terdahulu, yang paling ringan itu syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad. Ya, paling ringan itu. Buat dosa, fasilitas taubatnya itu banyak. Sedekah saja juga bisa menjadi penghapus dosa, kata Rasulullah kan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Atau bahkan yang lebih sepele daripada sedekah Bapak Ibu, berwudu. Kata Rasulullah dalam satu hadis, man tawaddo'a fa ahsana wudu kharajat khotayahu min tahti jasadi hatta takhruja min tahti atfarih. Barang siapa berdosa kemudian berwudu, keluarlah semua dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuh wudu yang dia basuh, hatta takhruja min tahti atfarih, sampai keluar dari bawah kuku-kuku jemarinya. Nah, maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad karena di dalam syariat ini banyak sekali fasilitas taubat yang disediakan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita umat akhir zaman. Maka itulah sebab nabi-nabi yang lain menyebut Nabi Muhammad itu dengan Nabiyut Taubah, nabi yang dalam syariatnya banyak sekali menyediakan fasilitas taubat kepada umatnya. Wa Nabiyur Rahmah, dan nabi yang banyak sekali menyediakan rahmat kepada umatnya. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Segala salawat dan salam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dulu Bapak Ibu, Usamah bin Zaid sepulang dari perang Hunain. Jadi ada satu perang besar, perang Hunain. Jadi Rasulullah membagi-bagi pasukannya itu. Pada saat pasukannya mau kembali ke kota Madinah dari Hunain, pasukan Nabi itu dipecah oleh Rasulullah. Ada pasukan perintis, nah, itu jalan di depan. Nah, pasukan pelopor, pasukan perintis jalan di depan, buka jalan. Jadi mereka orang sehat biasanya. Jadi kalau nanti ada serangan dadakan, serangan balasan dari musuh, mereka pertama yang menghadapi. Nah, kemudian baru pasukan utama Rasulullah di situ di pasukan utama. Ya, kemudian pasukan yang sakit, ya, pasukan yang luka-luka, yang sakit, yang susah jalan cepat, dan terakhir Bapak Ibu di belakang itu ada kelompok pasukan kecil, pasukan sapu jagat. Nah, mereka akan mensweeping kalau ada prajurit Islam yang sakit, yang nggak sanggup lagi berjalan, akan diangkat sama mereka. Jarak satu dengan yang lain Bapak Ibu 1 hari perjalanan itu. Jarak satu pasukan dengan pasukan lain itu 1 hari perjalanan. Jadi yang paling belakang itu komandonya Usamah bin Zaid, pasukan sapu jagat. Kalau ada barang yang tercecer atau kuda
yang sudah nggak kuat atau ada prajurit yang sudah nggak kuat, mereka tinggal besok pasti ada yang menjemput di situ. Pasukan sapu jagat itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Suatu hari Bapak Ibu, karena dia pasukan paling belakang, ketemu berpas-pasan dengan sekelompok anak muda. Mereka berpakaian perang dengan senjata lengkap, pedang dan pedang yang siap dihunus. Biasanya kalau keadaan seperti itu, ini kan prajurit perang, dalam keadaan perang. Nah, maka Usamah bin Zaid bertanya kepada mereka, siapa kalian? Nah, karena Usamah kan jiwanya militer, Pak. Orang militer itu bawaannya harus curiga dulu, karena kalau sedikit telat nyawa melayang taruhannya. Nah, pasukan yang tidak dikenal ini, yang ketemu di tengah jalan ini menjawab Waalaikumsalam. Nah, padahal Usamah bin Zaid tidak kasih salam, Pak. Nah, Waalaikumsalam. Maka Bapak Ibu, Usamah bin Zaid curiga, orang ini memberi salam untuk menghindari, ya, supaya mereka nggak kena hukuman atau nggak ditangkap. Jadi kedok saja, motif saja untuk menyembunyikan kekufuran mereka. Padahal ini sisa-sisa pasukan kafir Hunain yang menyelamatkan diri, tapi kemudian berpas-pasan di tengah jalan dengan pasukan sapu jagatnya Usamah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan pertimbangan itu, biasanya kan kalau dalam perang itu ada kata sandi, ya, ada kata sandi. Dulu orang kafir taunya orang Islam ini kata sandinya dengan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Usamah bin Zaid nggak kasih salam karena curiga ini pasukan nggak dikenal, daerah Hunain, pasti ini orang kafir. Nah, mereka untuk menyembunyikan diri kasih salam Waalaikumsalam. Tapi Bapak Ibu, dibunuh mereka sama Usamah bin Zaid, dihabisi. Nah, peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah besar Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu alqau ilaikumus salama lasta mu'minan tabtagu aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berucap kepada orang yang kamu temui di tengah jalan, alqa ilaikumussalam, padahal dia sudah kasih salam kepada kalian, tapi kamu berkata lasta mu'minan, kamu bukanlah orang mukmin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Usamah bin Zaid. Emang kamu sudah belah dada dia sehingga kamu berani bilang mereka itu orang kafir, bukannya orang beriman. Nah, sebagai balasannya kemudian Rasulullah membayarkan diat kepada keluarga korban yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Nah, itu terjadi di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, summa akhbara ta'ala amman kafara wastamarra bihil halu ila mamatihi. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan juga kepada kita aman kafar, kepada orang-orang kafir, wastamarra bihil halu ila mamatihi, dan dia terus dalam keadaan kekafirannya sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Nah, dalam ayat seterusnya, ya, surat Al-Baqarah ayat 161, illal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, dan mati dalam kekafirannya. Nah, itu yang berat di situ Bapak Ibu, ya. Nanti ada istilah, kalau enggak malam ini, malam minggu depan Bapak Ibu, kita akan membaca istilah kafir al-mu'ayyan. Kafir al-mu'ayyan itu orang yang enggak boleh kita kutuk dengan doa, karena kita belum tahu pasti apakah dia matinya dalam keadaan kafir atau kemudian dapat hidayah dari Allah. Kafir mu'ayyan itu tidak boleh kita kutuk. Tetapi ada orang-orang Pak yang memang boleh kita kutuk, dan itu
dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Mereka yang sudah jelas-jelas kekafirannya dan memusuhi umat Islam. Itu boleh kita kutuk dengan doa. Misalnya kita kan kunut nazilah sekarang, Allahumma alaika bil Yahud. Itu kan kita minta kutuk orang Yahud. Itu boleh. Yang enggak boleh itu kafir muayyan, kafir baik, sehari-hari dia baik, bersahabat dengan orang muslim. Ini orang Bapak Ibu enggak boleh dikutuk dengan doa. Kenapa? Karena kita belum tahu meninggal dia ini masih terus dalam keadaan kafir atau dia kemudian taubat dan bahkan menjadi seorang muslim yang baik Islamnya. Itu kita tidak tahu. Maka itu disebut dalam syariat dengan istilah kafir al-muayyan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 161, yang tetap mendapatkan laknat dari Allah itu siapa? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir itu, ulaika alaihim laknatullah. Merekalah yang akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan orang-orang dan seluruh umat manusia. Ai fil laknati tabi'ah. Jadi laknat Allah itu berterusan kepada mereka. Siapa? Orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir. Ai fil laknati tabi'ati lahum ila yaumil qiyamah. Laknat Allah akan berterusan kepada mereka sampai kelak di hari kiamat. Summal musahabatu lahum fi nari jahannam. Ya, bahkan laknat Allah kepada mereka masih berterusan sampai kemudian Allah mencampakkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Bahkan Allah juga berfirman di dalam ayat berikutnya, la yukhaffafu anhumul adzab. Tidak ada yang namanya peringan dari azab mereka. Ya, jadi orang kafir itu Bapak Ibu tidak dapat keringanan azab, kecuali orang-orang yang sudah disebut oleh Rasulullah, ya. Misalnya paman Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, karena bahagia di hari lahirnya Rasulullah, maka azabnya itu diringankan oleh Allah, khusus di 12 Rabiul Awal saja. Ya, kayak kita juga Pak, masuk bulan Maulid itu senang insya Allah, banyakkan duri. Ya minimal bapak-bapak yang malas ibadah ini diringankan azabnya karena sering kenduri maulid. Minimal itu Pak, ya. Paling minimal kita dapat seperti itu. Ai la yangkus amma hum fihi. Jadi mereka tidak akan pernah mendapatkan keringanan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum yundarun. Ai la yughayyaru anhum sa'atan wahidah. Tidak dapat keadaan ringan meskipun sesaat saja. Bahkan kalau kita baca itu dalam surat Al-A'raf, ya, ada percakapan antara penghuni surga, penghuni neraka. Penghuni neraka itu minta dikasih setetes air saking hausnya mereka dalam neraka. Ya, wanada ashabun nari ashabal jannati an afitu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, tolong kasih kami setetes air. Sudah berpuluh-puluh tahun kami tidak minum. Nah, itu ngeri sekali kalau kita dengar ayat itu. Tapi penghuni surga hari itu menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mohon maaf, bukannya kami pelit dan mau bantu, tapi Allah sudah mengharamkan setetes air dari surga itu untuk diberi kepada penghuni yang ada di dalam neraka. Nauzubillah Bapak Ibu, coba bayangkan yang minta itu anak kita. Kita di surga, anak kita di neraka, Pak. Walaupun kita di surga, siksa batin kita, Pak, lihat anak kita di neraka itu. Ya, maka ulama nanti insya Allah kalau kita sampai di ayat itu, Imam Ibnu Katsir itu kasih contoh dengan Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu kan nabinya Allah itu. Tapi satu orang anaknya, Kan'an, itu di neraka. Kan'an itu kan di neraka.
Maka Imam Ibnu Katsir mencontohkannya dengan Kan'an itu. Kan'an minta sama Nabiullah, ayah tolong kasih setetes air aja lah, kalau nggak seteguk nggak boleh setetes. Waduh, itu nangis darah Nabiullah Nuh itu. Mau bantu anaknya nggak bisa, ya. Padahal Nabi, tapi tidak kuasa bantu anaknya, itu berat sekali. Maka berlakulah firman Allah di dalam Al-Quran itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan hanya jaga diri, tapi juga kita diminta sama Allah untuk jaga keluarga. Jadi seorang bapak itu, Bapak Ibu, sebelum dia mati meninggal dunia, wajib itu marahi anaknya yang gak sholat. Walaupun anaknya jenderal bintang 4, ya, tapi di hadapan bapaknya itu tidak ada istilah jenderal bintang 4. Kalau dia nggak sholat tempeleng, harus dia sholat itu. Harus puasa, nggak ada itu istilah anak lebih hebat daripada orang tua, nggak ada. Kalau dia salah, nggak jalankan syariat, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu bertanggung jawab. Kecuali kalau sudah kita sampaikan, dia tetap membantah. Nah itu kita sudah nggak punya tanggung jawab lagi. Ini kalau kita tidak sampaikan, Bapak Ibu, kita berdosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan al-kufarul mal'un, orang-orang kafir yang boleh dilaknat, dan al-kufarul muayyan, orang-orang kafir yang tidak boleh dilaknat. Ya, itu dua-duanya dibahas oleh para ulama. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.